Ya, kita akan melanjutkan pembahasan update emiten untuk teman-teman ya. Nanti mungkin untuk harga wajar jam istirahat aja teman-teman ya, biar santai. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, karena saya santai, teman-teman juga santai, nggak diburu-buru gitu teman-teman ya. Kalau sesuai dengan targetnya ya langsung saya take profit teman-teman. Kalau istilahnya ke bawah lagi, ada yang average ada saya biarkan teman-teman. Cenderung kalau saya itu santai ya teman-teman ya. Jadi saya itu tidak terburu-buru untuk trading itu teman-teman ya. Scalping sudah nyobain ternyata bikin pusing juga teman-teman. Kalau scalping itu kalau belum belum terbiasa eh, pasti pusing teman-teman ya, dan selalu was-was. Tapi teman-teman kalau baru masuk di bursa ya, nanti teman-teman upayakan coba semuanya dulu tuh teman-teman, tapi dengan lot yang kecil. Kenapa? Untuk menyesuaikan kita ini cocoknya di mana? Apakah scalping, apakah swing, atau investing teman-teman ya. Kalau teman-teman gagal terus ya intinya ada yang nyangkut, ada yang ke atas, udah upayakan investing aja. Cari blue chip teman-teman ya, LQ45 sekarang mumpung lagi pada di bawah, udah di situ aja mainnya. Kalau teman-teman nanti seiring dengan waktu pun teman-teman akan menyelesaikan diri. Sembari lihatin market berjalan sambil teman-teman belajar. Kalau sudah nggak ada dana, udah pakai coret-coretan aja. Contohnya kalau mau scalping, saya ngambil di emiten ini, set segitu, hajar kanan contohnya. Nanti sebelah kirinya saya tarik sekian. Oh, kita turun. Nah, nanti sudah dikatakan teman-teman tuh. Oh, emiten ini begini cara geraknya. Tulis sama teman-teman. Nanti ketika teman-teman punya dana lagi, silahkan untuk dicoba lagi seperti itu teman-teman ya. Karena kita itu harus terus belajar teman-teman. Jangan sampai terlena dan leha-leha teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Bagi teman-teman yang mempunyai emitennya, ada PTPS. Oh, kosong sih. Sebentar ya. PTPS teman-teman ya. PTPS kita cek untuk sementara. Dulu waktu bulan-bulan kapan gitu teman-teman ya, sering yang nanyain PTPS gitu ya. Sekarang baru lagi tanyain lagi beberapa hari, mohon maaf ya telat ya untuk ngebahasnya ya. PTPS, oh padahal udah dibahas kemarin ya PTPS ya. Ini sebenarnya tanggal 8 sudah dibahas gitu kan. PTPS MA10 mulai sudah di bawah candle sejak tanggal berapa nih? Sejak tanggal 14 April ya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan. Nah, kemarin juga meninggalkan jejak penurunan di sini teman-teman. Nah, apabila dia tembus ke 72 lagi nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena PTPS ini masih berada di MA10-nya, masih berada MA10 masih berada di bawah candle. Tetapi kalau sudah mulai jatuh ke 70, hati-hati juga. Nah, dia punya PR ya di tanggal 8, tanggal 9 di sini kan, yang belum tertutup untuk daerah bawahnya, tapi untuk atasnya sudah ketutup. Ini cenderung ditahan teman-teman, ditarik di 74-nya, cenderung ditahan di 74. Kenapa? Ini susah berarti teman-teman. Dia harus bisa mencapai angka 75, 76 dikit nih. Ini kan target nih sudah ketutup di sini. Saya pindahkan ke depan aja ya, biar ketahuan bahwa yang ini sudah ketutup dengan baik. Nah, dia harus bisa melewati dengan body, jangan sama shadow. Ini beberapa kali percobaan ya, satu kali, dua kali belum. Berarti sini kuat teman-teman, tahanan di sini itu kuat. Targetnya di mana di sini aja 78 dulu. 78 dulu bisa dilewatin, bisa melanjutkan kenaikan karena sudah bisa melewati bukit terkecilnya di sini. Yang tarik ke sini ada bukit kedua di sini kecil. Nah, dia harus bisa melewati itu dan pas banget nanti di MA 200-nya. Sementara ini cuman bandar lokal lagi buangan dulu nih ya di PTPS ini. Ya dari buangan dulu tapi ada smart money yang masuk. Artinya barang-barang daripada bandar lokal itu ditampung sama smart money. Smart money itu siapa? Adalah biasanya emiten retail, emiten retail, broker retail ya, atas nama institusi biasa teman-teman ya. Oke, teman cara settingnya sudah saya jelaskan teman-teman ya di video di cara silahkan cari di situ. Nah, ini untuk kemarin itu ada YZ yang ngambil ya 15.000 lot lumayan besar teman-teman PC, TPNI keluar, YB keluar. Nah, biasanya kalau YJ itu sama YB suka satu partner teman-teman ya. Makanya ini YJ masuk kita lihat YB masuk enggak gitu ya. Atau enggak YJ keluar kalau enggak YB masuk enggak gitu teman-teman ya. Biasanya kalau YJ sama YB suka partner tuh, kalau enggak MG sama BQ tuh kadang-kadang suka partneran teman-teman ya. Tapi tergantung emitennya juga teman-teman ya. Oke, jadi ini ditahan teman-teman di angka 74-nya, ini harus dijebol dulu. Kalau tidak kuat teman-teman artinya dia mau melanjutkan penurunan lagi,
bisa ke level 72. 72 bisa ditahan, artinya masih uptrend. Kalau sudah mulai lepas 70 berarti sudah lepas MA10 sama MA20, dikhawatirkan dia bisa ke angka 63. Tinggal teman-teman yang punya di bawah silahkan tahan aja dulu kan masih posisi uptrend. Kalau sudah melewati angka 70, siap-siap aja teman-teman. Kalau yang mau ditahan silahkan dibiarkan, nanti juga naik lagi kok temannya, soalnya lagi posisinya lagi bagus, sedikit lagi menyentuh MA200. Karena si Smart Money sudah mulai ngumpulin, tinggal tunggu yang besarnya teman, yang tinggi dikit ya, nanti bisa nah seperti itu teman ya. Harap bersabar aja teman, kalau kalau seperti ini harus bersabar aja. Kadang-kadang dia dibawa ke bawah lagi, kadang-kadang langsung tapi secara pungutan Smart Money sudah mulai ada. Artinya apa? Kalau Smart Money sudah mulai ada, berarti si bandar lokal punya lawan yang sepadan. Foreign biarin aja, foreign tidak memerlukan aksi apapun. Lanjut, ada MFIN ya, MFIN. Mandala Multi Finance. PTPS. Kita cek dulu PTPS 10 tahunan. Ini emiten yang di up duluan. Jadi targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. 102 sudah cukup ya. 102 sudah cukup, waktu yang di bawahnya lah. Ya, di bawah 100 lah, 90 95 sudah cukup. F FFIN ya. Bonus saham ya. Bonus sahamnya berapa nih? 1000 berbanding 867 teman-teman ya. Faktor 1.102. Dividen hari kemarin ya. 116 lumayan teman-teman dividennya. Ada dividen trap tapi langsung tidak mau turun ya. Kita coba MFIN ya. Nah, FMIN itu posisinya dia paling posisi sebentar nih, harganya 3.500 ya. Nah, posisinya itu dia sedikit agak murah ya. Sedikit agak murah. Dia pernah menyentuh ke 5.200, sedikit lagi menyentuh over, dan standarnya itu teman-teman kalau mau take profit di angka sini aja nih, tengah-tengah ya, antara 4.200 atau 4.100-an, karena sering menyentuh ke situ satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Jadi untuk ke sini mungkin bisa aja, tinggal tunggu teman-teman tahan agak lama aja bisa gitu ya. Karena semenjak tahun 2024, 1 tahun ya, baru kemarin tidak kuat, itu juga tidak kuat. Artinya teman-teman kalau targetnya di angka 4.100 masih cukup. Ini bid dan overnya tipis ya, tebal juga. Lumayan sih, lumayan tebal teman-teman ya, domestiknya. Sedikit amat yang jualannya teman-teman. Ini mah teman-teman kalau sebentar. Nah, ini target kenaikan, di sini ada gap penurunan sudah terjadi. Sekarang di sini ya. Nah, kemarin kan di sini nih. Ini target penurunan ya, karena dividen trap, terus dia istilahnya apa ya? Tidak mau turun lah. Tidak mau turun. Nah, ini target ke penurunan ke depannya di sini. Nah, ini sudah mulai di bawah MA10, MA20 sudah mulai di bawah candle, MA200-nya maaf. MA200 sudah mulai di bawah candle, teman-teman ya. Nah, ini targetnya ke sini aja, jangan jauh-jauh dulu ya. Nah, ini adalah targetnya di angka 4.200. Ini sudah terlihat jelas di sini ada yang namanya gap yang sangat lebar, ketutup teman-teman. Apalagi ini pun secara apa namanya? Secara diagram ya, ini emiten yang cenderung santai teman-teman pergerakannya ya. Datar, naik, turun lagi, datar, naik, turun. Itu kalau mau teman-teman istilahnya nunggu ya di bawah aja, di angka 2.700 teman-teman, itu mungkin standarnya di situlah teman-teman ya. Oke, kita lihat untung FIN, MFIN ya. Kuala satu sudah keluar, bagus nih. Dari 91 ke 112, sekarang PRS-nya 18. Di sini di angka 14. Berarti sekarang sudah mahal dong, teman-teman. Rata-ratanya kan 14, teman-teman nih. Dia jual sekarang itu harganya di angka 18. Artinya secara PR ratio kondisinya mahal, teman-teman ya. Kalau secara PR ratio ya. Soalnya rata-rata aja 14, teman-teman ya. Sekarang di 3.300. Nah, lebih baik sih teman-teman kalau menurut saya kah
teman-teman kalau mau tarik ke sini aja lah, jangan jauh-jauh ya ke angka 4.200 hingga 4.100 juga sudah cukup. Ini ada DP trap teman-teman ya. Nih Bandar Foren sudah ngambil kemarin ya. Ada siapa? Ada Cece nih, yang biasanya kalau Cece kan ya, bid turnovernya kecil, jadi Cece ngambil 157, ya mungkin nanti akan naik sedikit ke sini lah ke 4.200 kalau tidak gap yang sangat besar sama situ ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Oh iya teman-teman, kalau ada bonus 1000.867 berarti gini, bonusnya itu berarti ke setiap memiliki 1000 lembar berarti sekitar 10 lot ya. Dapat 867 tinggal dibagi aja, berarti tinggal 8 jadi setiap setiap 10 kalau ini 1000 lembar dapat 867 lembar teman-teman ya. Nah, biasanya kan agak sulit untuk menghitung. Biasanya kalau saham bonus begini kalau tidak dijual dia itu istilahnya apa ya? Jadi kalau kalau mencapai lotannya teman-teman mungkin lotnya bisa dijual gitu. Cuman kalau yang sisanya kadang-kadang ya ada sekitar istilahnya sekitar 67 lembar gitu kan atau enggak 800 lembar. Kalau 800 berarti sekitar berapa lot teman-teman tuh ya? Sekitar 8 lotan gitu. Ya, jadi dapat dari 10 jadi 1000 lembar dapat 867 teman-teman ya. Nah, bonus seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman 1 banding 1.102 berarti dapat dapat 1 lah teman-teman di situ ya. Jadi nanti kalau biasa saham bonus itu yang tidak bisa jual sisanya doang teman-teman. Kalau teman-teman mencapai lotnya ya bisa dijual berarti kan. Tapi kalau yang sisanya, nah kadang-kadang suka nempel terus di porto tuh. Cara ngejualnya itu harus di pasar tunai biasanya ya. Seperti itu. Itu saya belum pernah melakukan untuk menjual saham sisa seperti ini untuk pasar tunai teman-teman ya. Jadi kalau dapat bonus lumayan lah teman-teman ya. Seperti hal waktu di KKGI gitu kan dapatlah saham bonus teman-teman seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk MFIN ya, untuk update-annya aja dulu ya, untuk pembahasan saham bonusnya mungkin teman-teman nanti bisa diperiksa langsung deh, teman-teman dapat dapat berapa punya berapa lot gitu ya. Coba di situ berapa teman-teman untuk, dapat saham bonusnya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk MFIN, target kenaikan di sini nih di gap ya di angka 4.300 tapi teman-teman kalau ke 4.300 contohnya tidak kuat, nah di sini nih di angka 4.100-an itu cukup. Kenapa? Karena standarnya di situ teman-teman selama 1 tahun 2 tahun terakhir ya 2024 ke 2025 itu dia cenderung diangkat di angka 4.100 sudah cukup. Kalau sekarang posisinya dia emang kalau dari Pundacat dia posisinya agak murah dikit ya. Standarnya itu di angka 2.800 yang saya bilang tadi 3.000 juga nggak apa jadi masalah ataupun di angka 2.800 2.500 cukup teman-teman untuk harga bawahnya gitu kan. Tapi kalau dikasih di harga 24 ya bagus lagi berarti teman-teman ya. Oke. Untuk MPIN seperti itu dari keuangan juga sudah mulai bagus teman-teman, secara LK bagus. Pungutan juga Bandar Foren sudah mulai mengambil, teman-teman perhatikan Bandar Foren mengambil ya hari kemarin ya tanggal 29. Mudah-mudahan hari ini bisa lah teman-teman. Mau berjalan 5 menit lagi teman-teman ya pasar ya. Kita satu lagi deh, halo teman-teman ya. Halo, halo, halo. Halo kemarin sempat di-up ya ke garis 52 teman-teman ya, tapi belum menembus, saya biarkan aja di situ dulu karena belum ketembus dengan baik, untuk kelanjutannya jadi masih ditahan di angka 52. Nah perhatikan untuk Bandar Foren cenderung keluar, halo teman-teman, halo keluar, Bandar Forennya begitupun dengan bandar lokal keluar. Tapi Smart Money ketika masuk kemarin terjadi kenaikan di 52. Nah teman-teman nanti kalau ada Smart Money lagi teman-teman, tunggu aja, ini jarak berapa bulan dari bulan Maret, April ya, 1 bulanan baru di-up ya. Jadi teman-teman ini, si Smart Money juga berpengaruh di halo ini teman-teman ya. Target saya ke 61 sama ke angka 56 untuk si halo ini. Kalau sekarang posisinya masih ada pembuangan daripada bandar lokal. Kemarin sempat ngambil, ternyata ketika dinaikin ke 52 langsung diturunkan kembali ya. Dan dia menjual barang-barangnya. Terakhir dia ngejual teman-teman ya lumayan aja sekitar 1.300-an. Lumayan lah teman-teman segitu ya. Untuk forennya bagaimana? Ngambil kemarin ya 1.500, 1.500.000 aja teman-teman ya. Di sini dikuasain sama teman-teman kita ya XL, OD, tapi di sini Smart Money belum masuk nih. Kalau Smart Money sudah mulai masuk, mungkin antara XL, OD, YPU itu adalah bagian daripada Smart Money. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk halo, sementara ini kemarin dibuka kerannya, ternyata sekarang ditutup lagi. Mudah-mudahan tidak lama lagi teman-teman ya. Tinggal tunggu aja. Biasanya kadang-kadang kalau seperti ini tiba-tiba dem aja gitu. Saya tidak pemberitahuan apapun. Kadang-kadang Smart Money sudah istilahnya sudah hilang. Di sini kan udah kempes. Ternyata mungkin Smart Money masih menyimpan barangnya masih banyak. Akhirnya dia bisa jualan di harga sini untuk melawan bandar teman-teman ya.
Ingat ya, yang paling banyak itu adalah bandar itu adalah emiten sendiri, teman-teman. Yang punya emitennya yang paling banyak. Mungkin dia besar ke akun-akun yang lain bisa jadi seperti itu kalau emitennya nakal gitu. Kenapa katanya emang tidak pernah diangkat ke 5 menit, cenderung si emitennya males, teman-teman ya. Dia tidak mau bergerak, "Oh, biarin aja dulu nanti," katanya. Kalau sudah ada waktu, mungkin belum ada waktunya aja dia memaaf harga lagi, teman-teman. Karena kecenderungan itu biasanya emiten sendirilah yang kalau di saham mau seperti ini nih, kadang-kadang dia punya siklus, teman-teman ya. Oke, naikin, turunin, itu. Udah istirahat dulu, gitu. Nah, karena seperti itulah teman-teman ya. Nah, ini emiten yang sering digocapkan, sempat menyentuh kan ke 32 artinya dia di FCA-kan. Nah, dia sudah mulai ketika di 50 angkat lagi, turunin lagi. Ini cenderung saham 50-an. Seperti BKSL teman-teman ya. BKSL biasanya 50, nanti up ke 60 udah turunin lagi. Tidurin dulu nanti up lagi. Nah, ini Halo juga seperti itu teman-teman. Ini targetnya jangan jauh-jauh, jangan sampai ke angka 100, 110 nggak usah. Di harga murahnya sudah bagus 84, jadi di angka 80 atau nggak di angka 75 juga sudah cukup ya. Ini tuh 6175 nih. Sudah cukup di sini jauh-jauh targetnya ya. Untuk hal tinggal sabarnya aja, teman, tinggal sabarannya aja. Ini juga sudah mulai di up nih kalau secara secara TA sudah mulai up, cuma dia meninggalkan jejak penurunan di 50 teman-teman nih. Ini kan gap nih, tapi nggak apa-apa dia kan emang emiten 50 teman-teman ya. Dia setiap dia up tinggi 75 udah cukup di situ aja. Mau naik ke langit silahkan gitu teman-teman ya. Kemana dia nggak belum pernah ke langit ya. Cuma di angka sini doang di angka 84 ya. Ya ketika di angka 50-an yang tertinggi itu di 84. Nah, targetnya jangan tinggi-tinggi. Sama ini emiten yang di up duluan. Didowntrendkan sebentar ke level 112 langsung dem ke harga tertingginya lalu dia dilepaskan ke angka 50 dan terus cenderung di angka 50. Jadi tergantung emitennya mau diangkat kapan. Ini biasanya dari mulai digocapkan itu tahun 2023, dia kembali itu tahun 2021 tahunan. Nah, ini sudah berjalan dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, biasanya di up itu bulan Juni, Juli ya. Nah, harusnya sih sudah mulai ya. Juni, Juli ini, bulan Juli ini. Agustus ya, akhir-akhir tahun lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman seperti itu bisa dikalkulasi atau enggak bisa secepatnya iya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dia juga harus mempertahankan biar tidak kena FCA teman-teman. Karena kemarin sudah terjadi FCA kan di sini kan akhirnya ribut-ribut langsung dikatasin si Halo ini. Kalau enggak ya terus di FCA gitu kan. Di mana emiten yang sudah kena FCA langsung di up lagi teman-teman hanya gara-gara 50 berarti ada bandarnya. Jadi bandarnya cenderung dia memberikan namanya siklus ya. Siklus kenaikannya dan cenderung dia terbatas teman-teman ya. Model Halo ini terbatasnya di angka 70 udah dijual 70 aja, udah cukup 70 teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja ya untuk emiten. Saya sudah mau berjalan nih market. Dari saya sekian dan terima kasih. Selamat berjuang teman-teman untuk hari ini dan ciao.